Oke, Saddam. Nah, lihat aja, kalian lihat wajah kalian udah lihat tuh. Oke, Andi kurang kelihatan tuh ke kanan. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya? Malam, Bang. Silakan. Oke, baik, Bang. Bang, izin. Ini perihal tentang rame nih, Bang, di video itu, Bang. Yang dimana Dokter Oki sempat menyebutkan nama Abang nih, Bang. Ini tanggapan Abang seperti apa nih, Bang? Ngomongnya dikecilin. Kenapa? Ya, halo, Bang. Malam, Bang. Ya. Iya, izin. Ini menanggapi video Dokter Oki yang dimana menyebutkan nama Abang, begitu. Eh, ini seperti apa sih, Bang? Mungkin respon Abang untuk menanggapi video tersebut? eh Terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan, Dokter Oki itu sebenarnya adik saya. Jauh sebelum dia bertemu dengan Nikita Mirzani, itu Dokter Oki itu sudah duluan sebagai klien saya. Belakangan baru mereka berkenalan dan menjadi brand ambassador DA ya. Dan saya tahu ceritanya. Nah, jadi kalau ada Dokter Oki, saya nggak sebut Dokter Oki ya, saya sebut Dokter O ya. Saya ini orang hukum yang paham. Nah, jadi saya menilai Dokter O itu mungkin karena dia merasa waktu di preskon bersama dengan Fadel Al-Fajar Bajideh kemarin di kantor saya, sehingga dia merasa bahwa eh, terusik gitu ya. Padahal kenapa saya menyebut nama dia? Sesungguhnya saya sudah sampaikan di depan media. Media itu sampai 74 media ya yang datang pada waktu itu. Dan eh, postingan Instagram saya terkait dengan Dokter O dan postingan Instagram Dokter O terhadap saya, yang di Instagram saya itu saat ini sudah 10 juta. Dan di Instagram Dokter O informasinya kemarin sore itu udah 10 juta. Jadi barangkali beliau mungkin hari ini sudah 15 juta, saya sekarang sudah mencapai 10 juta. Begitu begitu antusiasnya masyarakat melihat antara sosok seorang Rasma dengan Dokter O. Nah, sedangkan urusan NM dengan Fadel itu baru mencapai 6 juta. Nah, di sini saya mendalami kenapa ya sampai malah melebihi dari objek perkara yang sesungguhnya. Bisa jadi rakyat tahu bahwa Dokter O ini, Dokter O ini dulu memang dengan saya. Nah, itu pun saya dengan keluarga punya cara untuk menyelesaikan persoalan perusahaan dia dengan kantor hukum saya. Dan kita akan lihat titik temunya seperti apa. Karena itu saya berharap saudari NM harus memahami bahwa Dokter O itu adalah bagian dari keluarga dia sekarang dianggap, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada nanti misalnya sikap yang harus eh, beliau selesaikan dengan saya, lalu kemudian saya dengan keluarga saya untuk membangun komunikasi dengan Dokter O, jangan disudutkan kedua belah pihak gitu. Itulah yang saya lakukan kepada klien saya tadi malam di rumah saya. Saya sampaikan kepada tim hukum, saya sampaikan kepada Fadel, kepada abangnya Bintang, kepada abangnya atau kakaknya Martin, kemudian ayahnya atau orang tuanya Pak Umar, saya sampaikan bahwa eh, persoalan saya dengan Dokter O ini tidak boleh berkepanjangan karena substansi pokok masalah adalah antara Fadel dengan NM dan Loli, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang menurut saya hal yang serius di situ, dan saya percaya Dokter O akan mencari jalan untuk bagaimana membangun komunikasi dengan saya, dan saya juga sudah punya tim untuk itu, untuk juga membangun komunikasi. Prinsipnya
kerjasama perusahaan dia dengan kantor hukum saya, itu kan ada yang sudah tertanda tangan dan itu harus dijalankan. Dan saya memahami kalau misalnya 2 tahun yang lalu perusahaan dipimpin Dr. O misalnya menarik kuasa dari kantor saya paham. Kenapa saya paham? Karena saya tahu bahwa yang menjadi dasar poin yang dalam tanda kutip pikiran saya, salah satunya adalah karena saya dilaporkan dugaan ijazah palsu. Nah, begitu di SP3 dihentikan laporan dugaan ijazah palsu itu, maka masalah terkait dengan kredibilitas saya sebagai seorang lawyer itu sudah selesai. Sudah clean and clear. Dan kalau persoalan saya dengan si Hotman, kemudian Iklim Hakim, itu persoalan jantan dengan jantan dan jantan dengan perempuan. Dan itu kita lihat saja proses hukumnya nanti seperti apa. Karena bagi saya, kasus ini lanjut ke persidangan juga bagus, karena akan terbuka semua hasil percakapan Saudara Hotman dengan Iklim Hakim, dan begitu juga dengan data yang saya punya. Gitu. Jadi kalau saya ini, tapi kalau ternyata nanti itu tidak cukup bukti, lalu kemudian dihentikan, ya kita lihat saja proses hukumnya ke depan. Makanya saya minta Saudara HPH, ya saya nggak sebut nama, ya HPH, saya masih dengan keadaan smooth. Saya pikir sudahlah, Anda nggak usah komentari urusan saya dengan Fadel. Kan Anda selalu bilang ada pengacara yang suka nebeng. Nah, ini sekarang saya yang pegang, Anda kok nebeng gitu. Terus ada satu lagi pengacara tadi, saya lihat ada postingan dikirim wartawan, ikut lagi bicara. Lah, artinya saya hanya minta begini ya, apakah pengacara HPH, apakah pengacara FA, apakah teman-teman yang lain, SK, udahlah. Kita ini sama-sama merantau di Jakarta, berjuang dan bertarung di Jakarta. Takdir kita sebagai seorang lawyer itu sudah dicatat oleh Allah. Tergantung kita bagaimana menjalaninya. Jadi kita terimalah orang. Kalau orang itu sudah berkembang, dia sudah punya nama di negara ini, nggak usah Anda ikut menghancurkan, karena yang punya kewenangan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Begitu pesan saya. Lalu Bang, mungkin yang sekarang itu kan sekarang si Dokter Oki sendiri ingin belak-belakan mau membongkar semua nih Bang, yang mungkin yang dia tahu gitu. Apakah Bang nantinya siap Bang untuk menghadapi Dokter Oki nih Bang? Gini, kalian ini saya paham. Kalau Dokter Oki dibenturkan dengan saya, terus saya terpancing, itu sama dengan artinya nanti substansinya sudah tidak masuk lagi gitu. Kita kan yang kita bahas sekarang kan urusan Fadel dengan urusan Loli. Nah, kalau misalnya dengan Dokter O yang kalian bahas, nah rasanya nanti saya dianggap mengalihkan isu dan ada bahasa-bahasa seperti yang disampaikan si HPH. Nanti yang dibahas yang lain, bukan ini. Nanti pengacaranya jadi tambah populer. Nah, padahal saya dari awal sudah bilang, NM, kurang, coba kalian ingat statement saya ketika preskon, saya beritahu, adikku NM, nah, sahabatku NM, tolong ya kita fokus ke kasus, jangan serang pribadi. Nah, oh dia langsung jawab, gua nggak sudi jadi adik lu. Kapan lu jadi saudara gua? Abang gua gini. Lah, coba. Kurang semut apa? Itu pun saya jawab dengan santai. Karena saya tahu bagaimana tipikalnya seorang NM gitu. Tapi ingat, lu nggak boleh suka-suka dengan semua orang gitu loh. Nah, jadi kalau saya minta untuk urusan Dokter O sudah itu close, dan biar nanti tim saya yang menyelesaikan dengan dia dan tim dia menyelesaikan dengan saya. Nah, urusan sekarang adalah fokus kepada urusan Fadel, Loli, dan NN. Nah, jadi
Untuk urusan ini, tadi malam kami sudah rapat di rumah saya sebelum saya berangkat ke Medan. Ya sekarang dari Medan ini. Dan sikap kami pertama menunggu panggilan. Yang kedua sedang mengumpulkan barang bukti yang kami punya untuk membantah itu. Dan saya sudah dengar, ikuti, amati secara komprehensif statement dari pengacaranya NM. Kebetulan beliau tuh teman saya, abang saya ya, bang ya, yang dulu kami pernah bersama. Tapi kalau saya sebut nanti abang, nanti dibilang aku bukan abang kau, katanya lagi ya. Saya bilang ya udah rekan saya, pengacara gitu. Tapi yang saya lihat ya, coba Anda lihat ya, NM itu harus sehat cara berpikirnya. Harusnya dia fokus kepada kata-kata dia. Apa kata-kata dia? Dia katakan, saya pastikan Fadel dan keluarganya akan masuk penjara. Ya dia fokus aja ke situ. Kumpulkan barang bukti, kumpulkan data. Nah, loh begitu saya pegang, kok buah yang diserang-serang. Hah? Ada buah, terus buah itu ada bunyi mulut orang itu gerak-gerak, mata orang terus ada di atasnya kuncir. Apaan itu gitu, sebut-sebut nama. Dan itu sudah kami kumpuli barang bukti. Kenapa? Karena bagi saya, fokuslah ke kasus ini. Tapi kalau kamu ingin mengganggu saya, kemudian tidak fokus ke kasus, ya udah saya layani, nggak apa-apa. Saya tidak layani kalau urusan dengan dokter O ya. Tapi kalau urusan NM menyerang saya layani. Mau ke langit ketujuh saya layani. Tapi prinsip saya, mari kita fokus ke kasus gitu. Karena kami punya data, punya dasar, terus ada pengacaranya bilang itu kan barang bukti yang ditunjukkan sama pengacaranya itu yang USG dan lain-lain itu kan ini macam harus dampingi anak lah. Anak ini, Loli ini ingat ya, Loli ini memang anak di bawah umur. Dia dikuliahkan oleh NM ke UK. Sampai di UK berantem dengan NM. Anak ini sudah pulang ke Indonesia. 5 kali mau ketemu NM, ditolak. Termasuk diantar oleh Fadel dan keluarganya. Loli ini diinapkan di apartemen, di bawah pengawasan kakak ipar dari Fadel. Dibimbing oleh Pak Umar, orang tuanya Fadel. Dibimbing oleh Ibu Titin, mamanya Fadel. Ini Dibantu oleh... wawancara Zoom ya teman-teman. Ini wawancara Zoom dengan Rasman teman-teman. Jadi semuanya itu dibimbing, bukan disekap. Bukan keluarganya Fadel ikut-ikutan mengurung anak di bawah umur. Siapa itu? Menggelar. Halo? Siapa yang ngomong itu? Nando, bisukan dulu Nando. Jangan diganggu dong. Siapa itu yang ngomong itu? Oke. Nah. Bang, tolong ini biar Bang Rasman jelasin dulu Bang ya. Ya, saya jelasin dulu. Bukan, itu ada orang yang bicara dengan teman dia kali. Kalau bisa dia berdengaran. Kemudian saya ini mau melayani begini, itulah tandanya saya care dengan teman-teman media. Jadi saya sampaikan tadi ya, Loli itu 5 kali datang ke kediaman NM, ditolak. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada kata-kata NM, lu apa? gini. Apa NM. enggak, lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Cerita ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Ya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima. Ini kita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakak iparnya Fadel.
keluarganya si Martin Bajide. Ah, Itu. berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Loh, kok bersekongkol? Tapi Loh. kamu tolak. Kebayang nggak Loh, kalau misalnya Gimana? Sekarang gini ya, Rasman dengar ya. Pernah sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue Sudah. bilang itu Sudah. anak balik, tapi ada orang. Siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa dilihatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. Ini gini, ini saya lihat ada Dokter Oki juga. Ini bagus ini. Enggak, lagian Bagus ya? Rasman, nggak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa kerana pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa-bawa Dokter Oki. Terus nggak lama lagi, lu bikin lagi feed itu di IG lo tuh ya. Lu bilang katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? Bukan mau ngawinin dengan anak dia nih kita. Dia menyarankan, Bang, Ngapain disaran-saranin? Itu anak Gini, masih dulu di bawah umur. Itu anak Dengerin. anak saya, nggak ada urusannya sama orang dengar yang nyaran dulu, disuruh kawin. dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini, baru 20 menit. Artis itu ngomong, maksud dia tuh gini, Bang, udahlah Bang, tunggu aja dewasa si Loli, mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa, gitu. Artisnya itu, Siapa artisnya? Siapa sebut namanya? ya tidak boleh karena dia minta di Lu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh, ya. Gak pernah fokus sama persoalan yang sedang lu jalani ini. Gak pernah fokus, selalu melenceng kemana-mana. Ini gue nggak tahu ya. Dasar apa lu tuh sampai ngambil case ini tuh gue nggak tahu. Cuma gue mah positive thinking aja. Mungkin karena lu udah nggak ada pekerjaan biar masuk ke media lagi. It's okay, it's fine, ya. Tapi jangan salah ya Rasman ya. Ini kasus bukan cuman ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? Tahu. Iya. Terus ngapain lu bilang gini? Backingannya nih kita siapa? Gak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Gini, kan aku nggak bilang, aku kan disampaikan orang ke saya. Bukan, itu di feed lu kan jelas itu backingannya Iya, dengerin segala dulu. macam. Kamu ngomong terus, aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh, NM. Lah, di Parasama kan udah nyerocos, sekarang gue yang nyerocos dong. Bentar dulu Bang, Abang biar Nikita dulu Ya udah, silakan. Nah, ini kemarin nyerocos, pakai bikin di feednya. Siapa backingannya MS? Gak perlu, gue gak perlu pakai backingan, gak perlu. Oke, sekarang dari gini. awal udah dikasih Terus tahu makanya. gini, NM, Nikita, Apa ya, sekarang Rasman? dengerin dulu. Sekarang Fadel jatuh cinta dengan Loli jatuh Najis. cinta dengan Fadel. Ini kita apain? Kita mau gimanain ini orang? Lu Ya ketekin. ditolak Bang, jangan nggak ada ceritanya itu mereka Apa bergabung cinta-cintaan? lagi begitu. Apa Oke. cinta-cintaan? Kalau lelaki yang baik itu tidak merusak anak perempuan orang gitu Bang. Ini kita ngomong substansi ya Bang. Kalau kita berdua kan Oke. urusan kita berdua aja. Ya. Sekarang gini, kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Saya fokus ke pembelaan kami terhadap Fadel. Itu udah nggak ada fokusnya. Sekarang kita deal ya, Nik ya. Deal ya, di situ kita fokus. Jangan serang-serang. Ya, dealnya seperti itu. Tapi kemarin Abang berkomentar lagi tentang ada artis senior yang mau mengawinkan, jadinya bercabang-cabang. Kedua Bang. nanya Bukan siapa mengawinkan. Nikita Mirzani? Nyaranin ke saya. Tunggu 16 tahun itu jadi 17-18 tahun. Baru dijodohkan. Nggak usah disampaikan itu. Habisnya Rasman, baca lagi itu ketikan lo yang ada di caption dia feed di IG. Baca lagi. Kan jelas lo nantangin gue di situ. Siapa backingannya Nikita? Saya nggak takut. Saya sikat Nikita kalau salah-salah ini. Siapa juga yang takut sama lu, Rasman? Gue nggak ada takut-takutnya. Nggak butuh backingan. Gue buat ngelawan lu.
Kamu itu caption aku kamu bacain, tapi kamu lupa apa yang kamu hujat gua itu gimana coba? Ya, Hah? salah sendiri. Ada Salah buah, sendiri. Ngapain ada ikutin bibirnya sama hoax jadi matanya. aja. Salah sendiri. Nah, ya Itu sudah. konsekuensi. Karena lu udah masuk ranah ini ya konsekuensi. Tahu dong harusnya dari awal. Sekarang gini, ini kasus sudah Apa? bergulir. Yeah. Bang, izin aku mau nanya, tapi ini tidak ada hubungan tentang kita berdua. Saya mau bertanya tentang, Abang bilang kan dia berstatement tentang berpacaran baik-baik, bla 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 bla. Abang tahu nggak kalau si Nah, P ini, saya tidak sebut nama, P ini diduga mengirimkan foto-foto alat kelamin dia ke perempuan-perempuan. Abang tahu nggak soal itu? Saya tanya. Tahu. Nah, apakah itu salah satu contoh lelaki yang baik untuk anak yang dia pacarin di bawah umur? Saya coba tanya maksud saya dong, itu biar kita lihat nanti teori pembuktiannya saja. Gak usah teori kayak gini aja udah jelas. Bahkan video dia saja pun ada sama saya, Dok. Video pribadi dia itu ada sama saya, Dok. Ya, Bang. Biar kamu juga tahu Nikita, saya tahu, saya nggak akan bilang bahwa hal-hal yang begitu biar nanti teori pembuktian di penyidikan dengan pengadilan. Itu saja. Ngomong nggak dia? Ngomong nggak tuh klien lo kalau dia suka minta-minta uang dari anak di bawah umur tuh? Begini, yang sekarang mentalnya jatuh. Ngomong nggak dia? Dia ada dikirimin 10 juta. Ada transfer lewat Cindy ya, saya sebut aja Cindy, katanya ada 40 juta. Nanti dikirim lagi dan itu ada transferan. Nah, Ya yang gini-gini udahlah. maksud saya gini loh, Nick. Udahlah, nggak ngurusin soal duit ya, Bang. Gini, Kenapa kamu dengan saya nggak duduk aja? Duduk yuk sama dokter Oki. Duduk sama lu ngapa? Enggak, kamu saya dengan dokter Oki, kita ngobrol. Ini kasus mau diapain? Mau diapain? Mau gue penjarain itu. Namanya Fadel miskin ya, gembel. Dari awal kan gue udah bilang. Mau gue penjarain, mau diapain pakai nanya? Bang, penjara. Nanya, Bang. Keluarga-keluarganya gue penjarain. Nih, puas. Izin kini aku ngomong dulu, Bang, izin nanya. Kalau seandainya ini dapat Bang, izin, kalau seandainya ini terbukti, kalau seandainya yang lain diam dulu. Loh, tolong yang lain jangan berisik dulu deh biar kita dengar dokter Oki bicara ini. Bang, izin, kalau seandainya nanti, ini kan kita ngomong seandainya, kalau seandainya nanti terbukti semua ini, apakah keluarganya juga bisa ikut terseret? Karena salah satunya contoh kayak sewa apartemen itu diduga atas nama Martin, terus juga mereka diduga ikut menyembunyikan Loli ataupun ikut Loli bersembunyi di mana diduga ya Bang ya, seperti itu. Coba Abang berikan statement sesuai kapasitas Abang sebagai kuasa hukum. Terima kasih Bang. Waktu mereka datang ke rumah saya, itu ibunya, bapaknya, 2 kakaknya dan pengacaranya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah benar kalian terlibat dalam penyembunyian anaknya Nikita Mirzani yang bernama Loli? Jawaban mereka, Nikita, persembunyian? Gak ada yang disembunyiin. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ aja udah salah. Saya tanya, mereka jawab tidak. Kalau tidak ada resiko hukum yang mereka katakan, mereka membantah keterangan itu. Pertanyaannya, tentu penyidik nanti kan punya cara untuk membuktikan apakah ini benar dia melakukan menyembunyikan atau ikut melakukan upaya-upaya paksa terhadap anak ini dan lain-lain. Nanti kan bisa di penyidikan. Nanti kan juga di pengadilan gitu. Dengerin ya. Menarik nih. Tidak ini fokus ke kasus, yang disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan. Dari sini aja lu udah salah. Dia tidak disembunyikan. Dia ada di Jakarta. Siapa yang bilang disembunyikan? Dengerin dulu deh. Gue cerita dulu urutannya biar lo pinter ya. Nih, dari tahun 2023 anak itu di UK, gue ini udah nge-DM tuh si Fadel Gembel itu ya. Jangan mendekati anak saya. Ya, karena saya tidak suka, biar dia fokus belajar. Ternyata dikenalkanlah oleh salah satu saudaranya si Marsupilami yang ada di UK, tuh si Eda itu. Ya, ternyata dia sendiri ngaku bahwa mereka masih saudaraan. Berarti kan ini alasan dalam pengaruh buruk.
Tahu nggak cerita itu? Tahu dulu nggak cerita itu? Dan di Tahu, situ dia Bang. diajak si Eda itu Ada, mabok-mabok, saya sudah Bang. tahu. Mabok-mabok Tahun di bawah umur. 2023, Muter-muter. tahun Ada penculikan apa 2023, enggak? Ada penyekapan apa enggak? Ah tahu, bodoh tahu. kau ah. Tahun 2023 saya sudah diperlihatkan chattingan antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Itu ada saya lihat, dokter. Ya Ada saya berarti lihat. kan udah tahu dong harusnya dia berbuat apa. Udah tahu jelek, gembel, miskin, jorok, bau. Ngapain deket-deketin anak yang lagi menimpa Wah, ilmu di kamu sekolah tuh di kalau UK? marah gitu, harusnya jangan Emang gitu iya, dong. emang jorok, emang bau. Emang lo nggak cium baunya deket-deketan sama dia? Abang nggak usah ladenin kok nih, kita lagi marahnya seorang ibu ini, Bang. Abang Orang lanjutkan udah aja. jelas-jelas kasusnya. Ngapain ngomong? Betulkah ada penculikan? Betulkah ada penyekapan? Betulkah ada ini? Gua aja tahu dia tinggal di situ. Dan gua shock ternyata dia tinggal di situ. Dia yang bayar tapi atas nama si Martin tuh. Martil Gembel Bajideh. Ya udah. Sekarang kita poin saja, kita fokus ke kasus. Nah, sekarang Ya kalau kami fokus ke sekarang kasus, ngapain lu bikin-bikin video begitu? Lu taruh di IG lu pakai nama backingan gue siapa? Gue bisa menjarain satu keluarga, memang gue bisa. lu Mau lu bukti nyerang nggak kalau gue bisa, lu kasih gue lu apa? nyerang gua, Lasman. lu nyerang gua itu berapa kali? Coba lihat tuh berapa banyak lu nyerang gua, Niki. Ya lu juga ngapain nanya backingan gue siapa? Pakai bilang banyak kasus gini segala macam. Makanya congor lu juga diem, lu tuh laki-laki, tahu nggak? Lu juga fokus kalau ke masalah, lu fokus ke masalah. Jangan lu melenceng-melenceng kemana-mana. Kita berdua ini bisa tenang begini karena peran Dokter Oki itu hebatnya Dokter Oki nih. Lu masuk ke Ngapain dia lu nanya bagus, dia masuk ke urusannya saya. apa? Ikut-ikut masalah gue kemarin. Sekarang lu bilang begitu. Emang dasar lu aneh juga lu ya. Lu bilang lagi, bos gua Dokter Oki dalam hati gua. Wah, ini keren ini. Emang bos gue dia. Dulu kan juga lu mantan bosnya dia kan. Yang ngasih duit lu Gitu siapa? ya? Oh, Dokter Oki kan. Apa? Ayo balik lagi ke fokus. Lanjut ada Jadi, yang Abang. Jadi gini aja. Ya. Jadi Abang sampein apa, Bang? sekarang kalau menurut saya kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di Minggu depan kok surat adapun yang panggilannya datang tuh. yang dituduhkan kepada Fadel itu dua. Satu, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu nih kita. Ya, yang ketiga Poin nanti yang ada dua lagi itu- tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anak gue digebugin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau Satu-satu. lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu Ya. dulu aja, udah itu aja dulu. Jadi wartawan jadi nanya yang mana nih? Menurut Jadinya saya, yang Abang, menurut saya kan nama Abang sudah mulai baik lagi. Ya, Dan ya, kasus ya. yang Thank you, kasus thank yang you. menurut saya you. kasus ini yang sangat Thank you, thank you. parah sekali yang menurut saya ya, karena ini berlapis-lapis dan ini kasus anak di bawah umur, kasus yang tragis sekali menurut saya. Selagi bisa Abang menyelamatkan diri Abang, selamatkan diri Abang daripada Abang yang dihujat orang karena mendukung tindakan yang sangat tragis ini sih, Bang, menurut saya ya, Bang. Jadi begini, Dok, saya jawab ya. Pertama, saya kalau meninggalkan dia dalam posisi begini, itu sangat tidak elok. Tetapi saya boleh kalian catat ini. Saya hanya akan concern pada pembelaan hukum yang hak-hak dia sebagai seorang terlapor. Kalau dia menjadi terlapor, hak-hak dia menjadi seorang tersangka. Kalau dia tersangka, hak-hak dia sebagai seorang terdakwa. Kalau dia menjadi terdakwa. Tapi juga hak-hak dia kalau seandainya ternyata laporan Nikita ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa jadi anaknya akan mengambil langkah hukum. Itu hak dia. Jadi kita sepakat tidak akan melenceng dari situ. Saya akan hargai apa yang disampaikan dokter ini. Ngomongnya kayak gini benar nih. Ini benar nih ngomong kayak gini. Tapi benar. Dari kemarin mana aja lo. Ini benar kalau kayak gini. Kalau tidak terbukti, kalau terbukti semuanya gue kenain termasuk lu, Rasman. Ini visum itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap-siap aja.
Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang bersalah. Memang lawyer itu ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Benar itu. Kalau Oke, lu kalau juga awalnya ngomongnya nggak melenceng Bang, kemana-mana, izin, Bang. kagak bakal lu dibully. Izin. Bang, abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene diduga memang pada saat 14 September itu CL itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke abang, ini fatal loh bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang bang. Ya itu yang saya pengen sampaikan ke abang. Bukan, Abang lagian lucu ya. Lagian lucu. Yang dipermasalahkan itu kan benar. bulan benar. Juni dan benar. Juli. Bang, Kenapa USG-nya bulan September? Benar. Katanya punya anak Aku jelasin dokter. Niki. Bang, izin saya jelaskan. Kan kita bukan pembuktian Loli CL ini sedang hamil. Yang kita buktikan itu pada saat itu ataupun melakukan tindakan yang kita duga ada penghilangan janin. Jadi kalau seandainya ketika abang waktu konferensi pers menunjukkan USG pada tanggal 14 September itu tidak ada hubungannya, buat apa? Karena tidak ada di substansinya, kecuali kalau seandainya kasusnya Nikita bilang anak saya hamil sekarang. Nah, abang bisa tunjukkan, iya memang nih tidak ada. Tapi yang kita bahas pada saat itu adalah tindakan pembuangan janinnya, ada tindakan asustilanya. Jadi buat apa USG tentang hamilan pada saat 14 September, ngerti kan bang? Kayak gitu. Nah, itu yang kami sesalkan, seakan-akan abang dibodohin klien abang kayak gitu. Harusnya kan abang ini mana yang kamu harus buktikannya waktu yang diduganya di bulan berapa itu mana, kalau seandainya di bulan itu kamu tidak hamil ataupun mana visumnya itu bang beda dengan USG kehamilan ya bang, tapi organ dalam abang, itu yang harus digarisbawahi, organ dalam bukan kehamilan bang gitu. Terima kasih ya bang. Paham dok. Begini, saya kan diskusi juga dengan anak ya, dengan teman-teman. Nah, yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya sudah bantah dari awal. Hati-hati dengan pengakuan klien abang. Kasihan karir abang itu aja sih. Paham. Bang, izin bang, Irul bang, berita satu. Ya, silakan berita satu. Bang, izin. Kemarin kan abang bilang bahwa abang mau mendampingi Fadel sendiri karena beberapa syarat. Termasuk kalau seandainya abang bilang kalau seandainya dia bohong, abang akan cabut kuasa hukum terhadap Fadel karena Fadel bohong. Nah, kalau seandainya memang nanti itu terbukti bahwa Fadel memang selama ini nggak jujur atau bohong, apa abang tetap akan pada posisi yang kemarin atau tetap jadi pengacaranya bang? Thank you bang. Oke, sekarang saya jawab. Saya tegasin, bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah, yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Oke, gentle ya bang. Saya ngerasa bang gentle. Iya. Dan saya ini sudah biasa mengundurkan diri. Dulu ke LB Demokrat, Partai Demokrat, Pak Muldoko jenderal, mundur saya. Pasti itu saya pastikan. Bang, izin di sini saja saya mau jelasin, ada beberapa kan ini tiap hari wartawan hubungin saya tidak mau menghadirin ataupun menjawab karena saya ngerasa ini kan bukan kapasitas saya, yang hanya saja ini sekalian karena wartawan lagi ngumpul, saya mau menjelaskan tentang isi DM Fadel ke saya. Jadi DM itu di tanggal saya ngechat Fadel itu di tanggal 6 September atas izin dari pihak keluarga juga demi untuk mendamaikan ini semua dan anak itu si L supaya bisa kembali ke rumah, dan itu saya pastikan Nikita Mirzani itu akan menerima itu anak. Lalu saya ngechat Loli pun tidak dijawab, bahkan di blog. Akhirnya ngechat Fadel, akhirnya saya tidak ada jawaban dari Fadel. Akhirnya saya setelah 1 hari saya posting, tapi yang saya posting isi chat saya bukan isi chat dia ya bang ya, isi chat saya.
Karena saya Iya, iya. tahu akan tindakan hukum kalau ngeposting isi chat orang, tapi itu isi chat saya pribadi tanpa, karena waktu itu juga belum Fadel membalas chatnya saya. Lalu viral itu Bang. Lalu Iya, ketika iya. itu juga di tanggal 7 akhirnya dia jawab karena sudah viral ya Bang ya, kayak gitu. Iya. Akhirnya dia jawab dengan sangat sopan, saya akuin dengan sangat sopan, dia manggil saya Om, iya Om. Bla bla, saya sudah nasihatin, ya nak, saya pakai kata-kata nak di situ, iya nak jangan blunder ya, saya bilang gitu, top, karena pada saat itu juga pada saat itu si Loli itu buat video klarifikasi marah-marah di dalam mobil, lalu juga saya sudah ingetin jangan blunder, saya bilang hati-hati berkata-kata, saya nasihatin semuanya karena saya anggap Nikita pada saat itu belum ada ambil langkah hukum untuk mempenjarakan dan mempidanakan Fadel pada saat itu ya Bang. Lalu dia buat video klarifikasi yang dengan salah satu anggota kiri kanan yang dengan latar belakang biru, dengan banyak sekali blunder-blunder di situ menurut saya ya. Lalu di situ Nikita sudah marah banget, tapi dia belum ada etikat untuk melaporkan karena kami sebagai abangnya dan pihak keluarga juga masih menganggap ini masih bisa diselamatkan. Lalu setelah 3 hari setelah itu malah buat video klarifikasi lagi di kafe dengan blunder, dan menurut kami juga banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia lakukan juga. Disitulah Nikita merasa marah sekali dan akhirnya melaporkan Fadel di tanggal saya lupa ingat, di tanggal 10 kalau nggak salah, karena Fadelnya itu buat klarifikasinya di tanggal berapa, besoknya langsung Nikita buat laporan pada saat itu juga. Dia buat laporan. Oh ya, saya ingetin lagi Bang, di tanggal 6 September yang saya ngechat Fadel, itu kalau nggak salah 6 September, kalian cek aja, itu hari Jumat kalau nggak salah, atau hari Kamis. Saya bilang ke Fadel, saya kasih waktu itu 1 minggu depan, otomatis 6 tambah 7 itu sampai tanggal 13 Bang, kayak gitu. Tapi anak itu tidak ada kejelasan mau bertemu atau tidak, seperti itu. Lalu sudah habis seminggu malah dia buat video klarifikasi, nongkrong, makan di PIM kayak gitu. Oh, berarti memang juga tidak mau didamaikan baik-baik yang kami pikir. Lalu dia buat statement seperti itu. Akhirnya Nikita melaporkan dianya sekitar di tanggal 10 atau 11, saya lupa ingat. Lalu baru Fadel membalas saya lagi bertanya kapan mau ketemu. Kalau nggak salah itu di tanggal 14 hari Minggu. Sedangkan saya chat dia itu hari Jumat minggu kemarin ya. Harusnya saya menunggu dia hari Jumat sampai hari Jumatnya lagi. Dia balas saya hari Minggu minta ngajak ketemu hari Senin. Jadi saya pikir seenaknya aja dia yang harusnya yang sibuk saya kasih waktu 1 minggu atau minggu depan, dia mintanya di minggu depannya lagi hari Seninnya kayak gitu, karena juga sudah dilaporkan kayak gitu. Itu juga makanya pihak kami bertanya, kalau seandainya saya tidak penting di situ, kenapa Fadel akhirnya mau minta ngajak ketemuan sama saya kalau seandainya saya tidak penting. Katanya kan statement ke Abang, saya tidak penting, kan Abang menyampaikan itu kata-kata Fadel, kata Abang kan. Itu kan Fadel cerita ke saya, Dokter Oki tidak penting. Nah, saya tanyakan ke Fadel, Dokter Oki, kalau tidak penting, kenapa kamu akhirnya mau menyelesaikan ini dan minta ketemu sama saya? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, Bang, saya mau tanya Abang sebagai lawyer, bukan sebagai pihak Fadel. Ini saya tanya Abang sebagai bidang keilmuan. Kalau seandainya saya melaporkan Fadel atas dugaan memposting ataupun menyebarluaskan isi chat pribadi, isi chat saya ke dia, walaupun tidak ada unsur saya menjelek-jelekan, unsur jelek ataupun apa, tapi di situ dia memposting isi chatnya pribadi antara saya dan dia di media sosial, bukan di media sosial, di halayak ramai sampai di wartawan, apakah saya bisa melaporkan klien Abang lagi seperti itu? Gitu sih Bang. Terima kasih Bang. Dok, itu jangan tanya ke saya Dok, kan enggak enak. Dia kan klien saya. Benar. Udah, berarti Abang sudah bisa menjawab lah kan? Pikirin sendiri aja, Dok, kan sudah lama juga dengan saya. Iya. Saya kira kemarin memang percakapan dokter itu kan dibacakan oleh dia juga. Dan tapi akhirnya ditunjukkan ke kamera. Saya lihat ada videonya dan sudah saya capture. Benar Bang. Pada waktu kami live itu saya tahu dokter juga lihat.
Saya tahu. Iya, Bang. Benar, Ketahuan benar. info saya Itu. kok. Makanya Kalau saya kaget lah. Kok klien abang padahal abang nggak ada nyuruh tunjukkan chatnya kayak gitu. Kok dia nunjukin chatnya ke kamera, itu fatal loh, Bang, kayak gitu. Hanya berarti kan masukan ke klien abang, hati-hati dalam bertindak, sering sekali blunder, Bang. Itu aja. ya sudah, oke. Nikita Mirzani mana? Udah keluar dia? Ya, Bang, saya suruh tenang-tenang aja, tenang. Nanti Oke. daripada Baik, baik. dia ini kan Oke, namanya baik. ibu lah, Bang, Thank you, sedang thank you. ada Thank masalah. you, Dok. Ya, Bang. Bang, Thank you, saya Dok. izin Thank you, Dok. out ya, Bang ya. Izin out ya, Oke, wartawan. makasih. Dokter Rocky, Saya jangan out dulu. Saya mau tanya Jangan Dokter out Rocky. dulu, Dokter ya, Rocky. izin Susah ya. ketemu Yuk, Dokter Rocky. assalamualaikum. Dokter Rocky, Selamat jangan out dulu. malam. Ya, Dok, izin dong, Dok. Bang Rasman. Udah Bang cabut. Rasman. Oke, kita lanjut. Waduh, Iya, gawat juga Zoom begini ya. Bang. Tiba-tiba orang masuk kita Apa? nggak tahu. Bang, Iya, Bang. setelah Saya juga nggak mendengarkan tahu, Bang. penjelasan Ini anak dari saya Dokter dokter Rocky, nih. gimana Ini sikap kamu Abang? jelasin. Setelah Udah mendengarkan duduk aja penjelasan situ Dokter lari Rocky, pula gimana lagi. sikap Abang? Duduk aja situ, ha. Kawan Isyangi, duduk situ kawan Isyangi. Bang Nah, Rasman, gimana? Silakan. Afizal, telepon News Bang. Setelah mendengarkan penjelasan Dokter Oki, Dari seperti dong, apa mungkin dokter. sikap Abang? Bang, Kenapa? setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari Dokter Oki dan secara kronologis dan masuk akal, sikap Abang seperti apa sekarang dimulai Ini, apa gini. undur diri menarik Kalian harus catat ya. Berhasil nggak gua membentuk opini publik untuk bagaimana merangkul suasana ini menjadi lebih adem? Adem kan? Masih Zoom gak nih? Adem dong, masih Zoom. Adem kan? Di luar logika, NM itu bicara begitu smooth. Kalau menurut saya ngomongan dia tadi itu udah smooth itu. Begitu juga dengan Dr. Oki. Artinya Run Law Firm ingin mencoba. Niat saya, supaya kalian tahu ya, niat saya bagaimana mereka duduk bersama agar diselesaikan, karena saya tahu cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa. Cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa. Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Juliet. Benar. Saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan. Begitu preskon, malam makan dengan saya, kemudian telepon seorang artis senior, lalu jam 12 malam ini Fadel telepon saya. Nangis, Om, ada apa? Saya kangen, saya khawatir dengan Lola. Saya bilang, tolong kamu rawat, tolong kamu kelola hati kamu. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Termasuk keluarganya semua pada mendengar kata-kata saya itu. Di situ, Rasman, lu bisa nggak stop ngomong cinta-cintaan ya? Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? bukan. Maksud saya, Geli saya banget. Udah bagaimana tahu nggak suka orang tuanya ngomong cinta-cintaan lagi. Lu tuh lawyer atau penghulu sih lu? dengar dulu dong NM. Kamu itulah. Ya Kamu jangan ngomongin terus. masalah cinta-cinta. Nggak ada masalah cinta-cintaan di sini. Saya tugas lawyer itu, di samping dia membela hak hukum, Jangan jadi dia lawyer juga deh, jadi penghulu memediasi. deh. Kalau nggak tukang jodoh-jodohin orang deh. Memediasi. Loli, jangan. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi gini, kalau NM tidak mau mendengar kata-kata itu, nggak apa-apa. Ya. Saya kan hanya bicara dari Loli, dari Fadel ke saya. Iya, gua ngerti lah perasaan lu lagi marah sama mereka. Masalahnya NM, Loli itu kan juga nampaknya sayang dengan Fadel, itu saja. Ya, yang suka mukanya kayak begitu ya, nggak ada keturunan gue yang kayak begitu, mukanya samar-samar kayak lu tuh nggak ada ya, nggak ada cinta-cintaan. Dari mana lu tahu anak gue cinta? Lu kenapa ke gua? Kok ke muka gua di bawah-bawah? Cinta orang. Iya, jangan bawa-bawa muka gua dong. Ya lu ngapain ngurusin masalah percintaan, udah tahu hukum pidana. Ngurusin ngomong percintaan. Kamu dengerin dong. Cinta. Nikita, kawan banyak.
Wartawan nanya gua jawab. Tadi lu tanya gua jawab. Dokter Oki gua jawab baik-baik. Buat apa kita berantem nih kita? Nggak ada guna. Ledik lo. Bikin gue emosi aja. Udah tau Gua kan sama sering. saya itu ribut nggak ada Ngapain guna. setuju? Ngapain ngomong kecintaan? Ya sudah. Kalau gitu nanti saya beritahu, Gila lu lu. nggak usah mimpi, lu nggak akan bisa kawin sama dia. Mamanya nggak setuju, ya sudah titik. Tapi kalau besok mereka ternyata menikah, lu jangan Ngurusin salahin masalah saya. percintaan. Lu sekarang lawyer di mana gue tanya? Hah? Ini kasus sudah masuk ke masalah hukum. Ini pidana. Anak di bawah umur, ngapain lu ngomong soal Gua perasaan? sudah, kan gua sudah bilang tadi kepada Fadel, lu itu fokus ke urusan pidana yang dilaporin di kita, kan gua jawab. Tadi gue dengerin lo bilang, ini si Laura cinta ini dia cinta ini. Gue kutuk lo bener-bener jadi Iya. pura-pura ninja lo ya. Ya sudah. Lu gua paham lah. Lu lagi pusing, gua tahu. Sekarang gini, kalian banyak jangan ini deh, jangan sensitif wartawan udah. Lu ngapain telepon lo? Lu Bang nanti Rasman, Bang Rasman izin intinya kita nggak usah ngomongin tentang percintaan, Bang. Dokter Pokoknya tadi nggak usah bilang ngomongin akan tentang menenangkan dia, percintaannya. Dok. Iya, Dia bilang mau tenangin udah. ada. Tadi ya pokoknya abang nggak usah bahas percintaan nih, mau sampai kapanpun. Maaf ini saya saya mewakili pihak keluarga, mau sampai kapanpun sejauh ini pihak Nikita tidak akan merestui kayak gitu. Jadi nggak usah bahas percintaannya, Bang. Nggak usah Romeo Baik, and saya akan Juliet. Terlalu sampaikan jauh, kepada Bang. keluarga. Terlalu Nanti jauh saya Romeo akan and telepon. Juliet. Pak Dokter, Beauty and the Beast saya mungkin, akan Bang. telepon Ya, malam terima ini kasih. juga kepada Fadel, kepada keluarga Fadel, apapun yang terjadi, kalaupun cinta kamu setinggi gunung di langit, kepada saudara Loli, hilangkan rasa cintamu itu. Saya akan sampaikan ke Cinta. Udah Gak itu ada saya akan keturunan bilang Bapak kepada dia. Mawardi itu ya. Nikah sama Bener, Bang. Ya, jadi saya setuju. Jadi abang nggak usah lagi bahas tentang Oke, cukup. Ya, yang sampaikan Ya. tidak akan pernah mereka satu. Aku ini bisa begini agak semut karena menghargai dokter. Saya menghargai sekali. Udah keluarin aja aslinya lo, Rasman. Keluarin aja aslinya lo, nggak usah semut. Lo laporin ke polisi. Lu buat apa marah-marah sama gua? Gua ini kuasa hukum dia. Sampai nyebelin, Bapak. Kamu jangan marah-marah dong. Ya kalau lu nggak mau gua marah-marah, lu substansinya apa? Yang ngomong aja selanjutnya seperti lawyer. Ya sudah, saya mau bilang nanti. Ya sudah. Pas lu dipecat jadi lawyer. Memang lu nggak ada becus-becus Nikita, jadi lawyer lo ya. kalau kamu marah-marah, cantik kamu hilang loh. Botak. Botak lagi. Bukannya lu dulu puji-puji gua waktu di pagi-pagi happy. Mana ada gue puji-puji lu jangan kepedean. Apa? Lu jangan bohong. Yang mana puji-puji lu Alah, pura-pura lu. ninja. Waktu bicara di situ lu ngomong sama gua, Bang. Kerennya sepatu abang ya. Ayo jalan-jalan yuk. Coba lawyer begini. Begitu, alah Niki. Udah habis ngomong begitu, ngomong begini, ngomong begitu. Alah capek Memang banget gua Rasman. jelek. Lu Capek punya banget suami Rasman. Lu gak capek jadi Rasman. Lu capek jadi Rasman, ha? Dokter Oki ngajarin gua, I love you. Udah, kita jangan berantem Niki. Sekarang gini. Di Instagram sok keren. Siapa backingan Nikita Mirzani? Apa dia bisa menjarain orang? Lu bilang gua itu apa coba? Ada satu jeruk, mulutnya ada, matanya ada, ngomong-ngomong. Kangkung mata ada. Aduh, ya Allah, sudahlah. Ya, apa? Udah. Apa? Saya kira Makanya, lu kalau ngomong jangan keluar dari permasalahan. Duduk pada permasalahannya aja. Ngomongin percintaan, ngomongin ke rumah, ngomongin ke situ. Suka-suka gue ngomong kamu. Iya. Lu sekarang bencinya sama si Fadel, jangankan nengok muka dia, nengok bayangan dia pun muak, betul kan? Ya udah kalau gitu wartawan, saya hanya akan fokus pada proses pembelaan. Jujur, kami sedang mengumpulkan barang bukti. Kami sedang mengumpulkan data. Sejauh mana data yang dimiliki oleh Fadel itu absah di mata hukum, maka itu akan berimplikasi positif bagi Fadel. Tapi kalau fakta itu ternyata dibantah oleh fakta yang dimiliki oleh pelapor, dalam hal ini NM,
maka ada konsekuensi hukum. Nanti kan ada tahapan pemeriksaan, kemudian gelar. Kalau ternyata terbukti naik lidik, menjadi sidik. Setelah itu ngoceh lu gelar, kejauhan, nggak sampai sidik besok sampai, juga. Aduh, lu mau buru-buru kejauhan masuk Rasman. penjara. Itu prosedurnya. Kejauhan. Lu jangan berhayal-hayal, lu bakalan menang dalam menangani kasus. Jangan hayal-hayal, Rasman. Terus lu mau ngapain dia? Mau langsung tangkap? Bukan aku, lihat aja nanti minggu depan. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang begitu nggak apa-apa. Saya ini kan sudah bilang saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mendampingi doang. Tapi setahu Lu saya, siapa-siapa lu? Lu siapa-siapa? Kodam lu kura-kura ninja, Tarto. lu itu kalau berantem sama Hotman jangan sama gua. Enggak, gua malu. Hotman gak ada urusan sama gua. Lu Apa? ada urusan sama gua. Lu, Rasman. Lu dulu pernah maki-maki Hotman kan? Rasman. Lu yang bermasalah sama gua. Nggak ada, nggak usah bawa Hotman. Apaan lu bawa Hotman? Hotman juga nggak diajak. Lu juga nggak diajak. Oh gitu, ya udah. Yeah. Cukup ya manis. Awas lu preskon lagi ya. Kerjaan banget lu preskon melulu yang diomongin muter-muter aja lu. Dokter Oki, atur dong ketemu gua sama si apa Gak ini. usah dok, jijik banget ketemu sama dia. Udah, silakan pertanyaan yang lain. Udah, nggak ada, nggak usah tanya lagi yang lain. Nggak ada Saya Bang, saya mau lo. nanya Bang, izin tanya. Saya mau tanya, izin ke Kaniki. Tanya ke Kaniki. Kaniki izin tanya boleh Kak? Nah, berdasarkan preskon kemarin, Fadel pernah bilang katanya Loli ini sudah datang sebanyak 6 apa 5 kali ya, 5 atau 6 kali, cuman ditolak gitu. Terus juga melalui DM itu Fadel bilang katanya itu kakak dari kakak Kaniki itu bilang sudah menyerahkan sepenuhnya Loli kepada si Fadel. Jadi ibaratnya Loli itu sudah diterima di keluarga, jadi sudah Ini dari mana nih? Dari mana blown banget nih? Dari mana lo? Berdasarkan keterangan Fadel Enggak, lu dari kemarin mana pas wartawan preskon. mana? Iya ini gue mau jawab, gue mau tahu lu wartawan mana, kok bodoh kali lo. Saya dari disway.id Kaniki. Oke, dengerin ya. Berarti lu juga nggak ngikutin. Dari awal 2023 anak itu masih di UK, dia sekolah tenang-tenang aja di sana. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba huru hara tuh anak, tiba-tiba ada di rumahnya Mas Supilami, si Eda itu, ya kan? Kan keluar semua dari omongnya si Fadel miskin Bajide itu ya. Kan dia bilang, oh itu masih saudaraan tuh, masih jauh tuh segala macam. Berarti kan dia yang menampung itu untuk anaknya jadi rusak di situ. Kenapa 5 kali datang ke rumah kagak diterima? Kan gue udah bilang, setiap ke rumah pasti ada kamera tersembunyi. Kamera di CCTV rumah gue tuh ada 17. Kalian boleh cek, di luar itu CCTV ada berapa? Kok masih nanya diulang-ulang? Kalian tuh blow on semua sih wartawan ini, gue bingung. Kan ada, udah pernah gue diwawancara. Kenapa tidak dibukakan? Dia pernah datang berkali-kali, kenapa saya tidak bukakan? Karena pasti ada rekaman, bener kan? Rekamannya dilihatin kan sama si gembel Bajide itu kan? Sama si Fadel, bener gak? Dikeluarin gak rekamannya? Iya Kak, dikeluarin. Dikeluarin, nah itu jawaban. Bego sih kalian ini, gue bingung. Ditanyanya diulang-ulang melulu. Padahal gak ada otaknya. Bang Rasman, Kenapa tidak dibukakan? Karena dilihat dari CCTV ada kamera tersembunyi dan dia tidak datang sendiri. Ya dok, gimana dokter? Gimana dokter? Kalaupun misalkan adik saya ngomong begitu, ya, oke, misalkan ada rekaman adik saya ngomong begitu, itu ada di rekamannya si handphonenya Fadel Bajide, miskin gembel bau hidup lagi itu ya. Harusnya kan dia sadar dong, ya, bahwa dia itu sudah benar-benar tidak diterima. Nah, kenapa itu anak ya malah dihancurin, malah dibikin kayak begini, rusak segala-galanya. Ini juga lawyernya juga rada-rada PA, pakai naik, pakai bilang kan dia sudah nggak diterima, kan sudah diiniin sama si Fadel Bajide keluarga miskin bau tengik itu. Bukan berarti anak gue bisa diajak. Oke. Kayak gitu masih ditanya-tanyain semua. Oke. Cukup, nanti kita semua semua ini. Yang bisa nenangin semuanya dihancurin. Yang bisa nenangin NM ini adalah Dokter Oki. Udah, kalian tanya yang jangan sensitif deh. Tanya ke gue, jangan tanya ke Niki. Anjing ya. Ditanyanya diulang-ulang bikin gue emosi. Bang Rasman. Ya.
Bang, ini kan permasalahannya antara ibu dan anak ya, wajar dong Bang kalau misalnya antara ibu akan membela anaknya. Seandainya ini terjadi sama Bang Rasman, apakah Bang Rasman akan melakukan apa sih gitu loh? Kan Pasti. tadi dibilang Bang Rasman membela dari pihak si laki-laki ini gitu loh. Kalau saya sebagai orang tua, anak saya di bawah umur, pasti saya akan melindungi anak saya. Jadi tindakan Nikita untuk melindungi anaknya itu benar. Tetapi yang menurut saya, nanti kalau saya jawab marah lagi Nikitanya. Tapi menurut saya caranya itu karena sempat dia 5 kali datang tidak diterima, sehingga dia menjadi galau, akhirnya dia curhatlah kepada Fadel. Akhirnya Itu saja. curhat, ditidurin, dibuntingin, suruh diaborsi, kalau nggak aborsi dibunuh. Itu maksudnya. Niki, nggak usah ngomong gitu. Itu anak kamu loh, Niki. Itu anak kamu, Niki. Nggak boleh gitu, Niki. Iya, nanti Pak Dokter, saya takut nanti si Niki ini sakit, Pak Dokter. Sudah, saya kira cukup ya pertanyaan media ya. Saya kasih 2 lagi, habis itu udah close. Ante. Kak Niki, gimana maksudnya ada mau lanjut laporan lagi hari Senin Goblok infonya atau semua. seperti Ini itu? orang pada bego semua. Dipikirnya, oh iya udah nggak diterima. Berarti itu anak berhak untuk diacak-acak hidupnya, badannya, semuanya. Otaknya pada di mana sih? Gue nggak ngerti. Itu anak Udah, dipukul sampai lebam. Itu anak disuruh aborsi. Kalau nggak aborsi mau dibunuh sama keluarganya. Iya Bang Pakai Rasman. ditanya diulang-ulang. Oke. Gimana pertanyaannya? Lu pada nggak ada otak ya? Ini juga nih, si Rasman nih. Lu nanya apa coba? Biar selesai 2 lagi ya. Lalu lu nanya muter-muter melulu Rasman. Lu nanya muter-muter Kok sekeliling kok saya begitu nanya? aja ya lo. Saya bukan Begitu nanya, aja. saya Selalu jawab. yang lo bilang, ini kita kan tidak menerima anaknya lagi. Suruh harus dikeluarkan dari kakak. Terserah gua mau keluarin dari kakak kek, gua nggak mau terima kek, terserah gua. Tapi nggak ada hak orang lain untuk ngancurin tuh badan anak gua. Nah, yang dihancurin itu nanti kita lihat pembuktiannya di kepolisian gitu ya. Bukti. Memang lu tuh nggak ada ininya ya. Mudah-mudahan tuh terjadi sama anak lu ya Rasman ya. Janganlah. Gua mau tahu kalau itu terjadi sama anak lu, gua mau tahu apa yang lu lakuin. Rasman, di sini kan kita Ya. sebagai seorang perempuan juga ya Bang. Artinya mungkin seorang Nikita Mirzani. Ini siapa? Aku Adri Bang dari Heps Bang. Dari apa? Media Happy News. Oke. Gimana Happy News? Nggak mungkin juga kan kita juga sebagai perempuan ya Bang, sebagai seorang ibu, tidak mungkin Nikita Mirzani itu melakukan ini dan dia tidak punya bukti yang jelas Bang gitu loh. Artinya kita juga secara logika aja lah Bang gitu. Secara hati nurani aja Bang ini Bang. Ya gini. Pertanyaan kamu saya pahami. Nanti sekali lagi saya jawab. Kalau dilihat dari penanganan kasus ini, kita lihat nanti pada proses pemeriksaan di kepolisian. Dan sebagai peran ibu terhadap anak, saya tahu Nikita Mirzani sudah luar biasa upaya dia terhadap Loli. Saya tahu. Mulai dari sekolah di pesantren, sampai dikirim ke UK, diberi semua fasilitas. Saya tahu. Nah, jadi yang perlu kita pahami sekarang adalah ketika proses hukum ini sedang berjalan, ini namanya due process of law ya. Due process of law ini, oke, kita sekarang saran saya tunggu surat panggilan, kami datang, nanti dari hasil pemeriksaan, begitu keluar saya akan sampaikan hasilnya. Dari situ saya akan tahu nanti kadar kebenaran keterangan dari beberapa pihak ini. Begitu. Ya, cukup ya. Cukup. Oke, cukup Bang. Seandainya dari pihak Abang sendiri masa di prank, artinya Abang yang akan bertindak juga ya? Oh iya dong, kalau saya di prank ya marah dong saya. Karena saya memberi syarat 3. 1, pakai surat pernyataan.
bahwa benar dia tidak melakukan yang namanya hubungan intim, hubungan badan dan lain-lain, termasuk keluarganya. Yang kedua, tidak mencabut puasa. Masih pengalaman setelah bersama Iklim Hakim, tiba-tiba cabut puasa. Yang ketiga, ingat nih, seluruh keterangannya benar. Dan kalau ternyata tidak benar, aborsi dan lain-lain, saya akan meminta agar mereka diproses hukum. Itu. Jadi itu keterangan dari saya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah coba komunikasi dengan Polres kemarin sore sebelum saya ke Medan. Insya Allah dalam minggu depan ini ada panggilan, kami akan rapat tim kapan akan kami dampingi. Prinsipnya baik-baik saja. Dan pesan saya buat Niki, ya karena kita pernah bersahabat, ya tolong kita bedakan, saya menangani hukum dan saya juga akan membedakan itu anak kamu. Yang pasti kita bersahabat. Begitu juga dengan Dr. Oki ya. I love you full, I love you full, I love you full. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terakhir Bang, satu lagi. Bang, tapi Abang sejauh ini sebagai seorang praktisi hukum pengacara, analisa Abang seperti apa mengenai hukum ini? Artinya agar Abang tidak terlalu jauh melangkah ke depan. Artinya kalau memang analisa saya akan jawab, saya nggak akan mungkin sampaikan strategi saya, tapi yang pasti saya akan tahu arahnya kemana ketika nanti dia diperiksa. Saya akan lihat pertanyaan, saya akan lihat jawaban, saya akan pikirkan dengan tim saya. Percayalah, saya hanya akan membela hak-hak dari seorang klien saya. Saya tidak akan pernah melindungi orang yang bersalah. Saya tidak akan mungkin membela orang yang melakukan kejahatan. Tapi saya akan membela hak-hak orang. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Itu saja. Dan klien saya saat ini masih dalam tahap terlapor. Kita lihat. Mudah-mudahan Nikita Mirzani dengan laporan dia sesuai dengan harapan dia. Mudah-mudahan pembelaan hukum yang kami lakukan sesuai dengan target hukum yang akan kami lakukan. Yang penting bagi saya, tidak boleh satupun anak manusia di Indonesia ini, satu, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Itu jelas. Yang kedua, tidak boleh melakukan aborsi. Yang ketiga, tidak boleh juga kita menjustifikasi orang yang belum tentu dibuktikan bersalah menjadi bersalah. Biarkan hukum berfilosofi. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Filosofi hukum kita jelas, yang saya sebut dengan lex neminem sigit in imposia sibel. Artinya apa? Mungkin memaksa seseorang yang tidak melakukan perbuatan menjadi dia mengaku melakukan perbuatan itu. Cukup. Terima kasih. Bang, boleh mau nanya Bang satu Bang? Salam saya tadi. Mau konfirmasi dong Bang. Ini kan aku lihat story-nya dari Fadel Bang, izin. Aku ngelihat story-nya Fadel itu seperti Fadel itu sedang apa ya, bersama dengan seorang kuasa hukum nih Bang. Apakah ini nantinya akan bekerja sama? Itu tim hukum saya. Itu tim hukum saya, namanya Dr. Abdul Hadi. Itu juga sudah diserang.